atau melihat atau melihat orang-orang yang pernah melihat para wali. Fakhatman qad ra'ahum au ra'aman ra'ahum. Sangat beruntung orang yang melihat wajahnya orang-orang soleh atau melihat wajahnya orang-orang yang pernah melihat wajahnya orang soleh. Karena apa? Orang soleh itu dipandang enak. Maksudnya dipandang itu kalau kau melihat orang soleh melihat, oh kalau subuh mereka berjamaah, sebelum subuh membaca subhanallah bihamdi subhanallahil azim astaghfirullah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum ahyil qulub tahya waslih lanal a'mal fid dini wad dunya. Dilihat, oh setelah sholat baca wirid, setelah baca wirid selesai doa, setelah doa nanti salaman-salaman, setelah salaman-salaman duduk bersama baca qasidah, minum kopi atau minum teh, makan roti kaak. Wah, nikmat itu. Nanti ketika dengar azan siap-siap untuk berjamaah, siap-siap ngaji dulu, baca kitab, yang satu membaca, yang satu mendengarkan, yang satu bahkan menerjemahkan. Nikmat rasanya. Maka lihat wajahnya orang soleh, lihat gerak-gerakannya orang soleh, kumpul dengan orang soleh, itu akan membawa manfaat yang besar, yang luar biasa. Maka orang-orang soleh terdahulu sampai berani mengatakan, siapa orang memandang wajah saya, siapa orang melihat amaliyah saya sehari-hari, saya jamin masuk surga bersama saya. Mau sampai ada yang ngomong begitu. Masalahnya apa? Mereka ini orang-orang yang sa'id, orang-orang yang su'ada. Maka Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu berdoanya setiap hari, Allahumma ahyina hayatas su'ada wa amitna mautas su'ada wa khsyurna ma'as su'ada wa anzilna manazilas su'ada. Jadi mereka ini hidup di dunia tapi seakan-akan seperti kehidupan di surga. Adanya ngomong seneng, senyum, tebar rahmah, tebar kabar gembira. Ya, itu memang tugasnya para ulama, tugasnya para habaib seperti itu. Nah, yang kita bukan ulama ini tugasnya ya ngaji, mendengarkan, mendukung. Ya. Nah, kita bukan ulama, gaya ulama nanti sakit, ya, loro kabeh. Saya ini termasuk orang-orang yang alhamdulillah disayang oleh para habaib, ya. Disayang oleh Habib Anis Al-Habsyi. Jadi saya mulai jadi santri itu sudah mikir, kalau orang biasa niru amalannya para habaib, niru amalannya para wali, gitu. Jadi nek wong dudu wali, ya aja gaya wali, ya biasa aja. Kuat, mampu, ikut, ya. Kalau ndak mampu, berhenti sih, ya, santai. Karena apa? Contoh, Habib Anis itu kalau ada tamu dari luar negeri atau dari Hadramaut atau dari Yaman, Habib Anis sih tahu persis di Hadramaut itu tidak seperti di Indonesia. Ya. Hadramaut itu gersang seperti Madura, jarang, tidak ada tumbuh-tumbuhan.
Sementara mereka kalau masuk atau bertamu ke Indonesia, khususnya ke Solo, mereka ya ta'ajabun, mereka tuh gumun sekali, heran terheran, Masya Allah. Setiap noleh kanan kiri banyak pohon, noleh kanan kiri ada sawah, lihat kanan kiri ada tanaman-tanaman yang subur. Jadi mereka ya ta'ajabun. Maka orang Arab tuh kalau melihat sesuatu yang mengherankan, itu mesti mereka bareng-bareng, subhanallah ajib, masya Allah, subhanallah. Maka Habib Anis tuh kalau ada tamu-tamu Hadramut, mungkin kita berjalan 3 mobil ya. Ketika di tengah jalan tuh ada pohon tanam-tanaman yang namanya putri malu, ngerti ya? Jadi harim haya, bahasa Arab ya ada. Habib Anis berhenti, Ijlis, Angel. Fanazalu, semua turun dari mobil. Ya Habib, ada syuf, ada zahra ajib, ada khas Indonesia. Ini ada tanaman buah bunga yang ada cuma di Indonesia, ini ajib. Ada ismu harim, ismu apa jenis? Putri malu, ismu putri malu, harim haya, cara orang Arab pasaran. Ada hurmah mustahiyah, ini ada namanya putri malu. Ya Habib, sama Habib dipegang, ilmas, pegang, jelek, langsung tidur semuanya. Wong Arab tuh kuat sing ngelihat itu, subhanallah, ajib. Maka kalau di ayat Al-Quran, kalau ada kalimat kata-katanya subhana, mesti itu menunjukkan bahwa di dalamnya ada sesuatu yang ajib-ajib. Itu kalau ketika berada di Tawangmangu, taruhlah 3 hari 3 malam, melek di sana. Itu cuman jadwalnya mulai pagi. Ya kalau saya sama yang namanya Husin Doman, itu atau sama keluarga itu bagian macam-macam. Nanti kalau pagi atau malam itu nyiapkan buat makanannya tamu. Ya. Nanti kalau sebelum subuh kita sudah bangun, sudah keadaan mandi. Kemudian setelah subuh, wiritan panjang. Setelah subuh dari tempat sholat itu pindah ke ruangan khusus, tempat yang nyaman. Kemudian baca wirdul latif, baca wirdul sakron, terus baca qasidah. Tengah-tengah baca qasidah itu sudah kira-kira wiritan sama baca qasidah kurang lebih ya 1 jam lah gitu ya. Sama wiritannya baca. Itu nanti tengah-tengah baca qasidah, kopi keluar sama roti kaak, gitu. Nanti ketika ngaji sudah selesai, makan roti sudah selesai, istirahat sebentar. Yang namanya istirahat itu namanya habaib itu ya ada yang tua, ada yang muda, ada yang fisiknya kuat, ada yang rodok lemas, namanya orang banyak. Ada yang anti rokok, ada yang ahli hisab, ada yang ahli nginang, Jadi nanti ahli hisab ke sana. Nanti setengah jam, 1 jam kemudian kumpul lagi, sarapan. Sebelum sarapan cerita, habis sarapan makan. Itu kalau makan itu nanti makanannya juga ajib-ajib, laut, darat, udara keluar semua, Makanannya enak-enak, Ora koyo makanan awak dhewe, tempe, tahu, kangkung. Ini ndak, bangsane ya ada ikan laut, ya ada ikan darat, ada ikan udara keluar semua. Habis sarapan selesai. Nah, makan selesai, istirahat. Mungkin ada yang tidur, ada yang mana. Nanti yang muda-muda keliling minta anter. Pokoknya shalal. Kayak ada orang ngerti, Mas, shalal ini apa? Gerojokan. Gerojokan sewu itu namanya shalal. Shalal alf. Gerojokan sewu. Marah, bos, bagaimana narkab hisan ya Baidawi ta'al? Nuridu an narkab al-hisan, fi al-hisan. Panggil sama Baidawi, jadikan kuda yang gede-gede, nanti dia satu persatu suruh naik kuda. Wah, naik kuda keliling Tawangmangu, ada yang jatuh, ada yang jiklok nih. Ceritanya asik ya. Nanti kalau sudah jam-jam setengah 11, jam 11 kumpul lagi.
baca qasidah, baca lagu-lagu, baca kitab, dongeng-dongeng cerita para wali. Setelah itu dengar suara azan, pengajian ditutup, sholat zuhur dijamak, gitu, dijamak sama asar. Kemudian setelah zuhur asar sudah disiapkan makan seperti tadi, ikan darat, laut, udara, gitu. Habis itu habis makan selesai, ngobrol-ngobrol sebentar, nyenengkan tamu-tamunya, mungkin tamu yang seneng joget, yang seneng nyanyi, yang seneng lagu-lagu disenengkan. Jadi memang Habib namanya manusia yang ikram liduyuf, ya salah satunya Habib Anis ini. Itu caranya menghormat tamu. Jadi tamu itu kalau datang ke rumah kita disenengkan, kira-kira sampai guyu, sampai warak, sampai seneng. Sampai di Hadramut cerita masih di Indonesia Zain, mahal Zain kama indal Habib Anis bin Alwi al-Habsyi. Baca qasidah. Habis itu istirahat ya sampai sore. Nah, kan asar sudah sholat. Nanti menjelang maghrib siap-siap duduk lagi. Menjelang maghrib itu duduk cerita-cerita, baca qasidah gitu. Terus sampai maghrib. Maghrib itu ada yang tamu-tamu kira-kira masa-masa masih capek, habis sholat maghrib dijamak isya sekalian. Terus nanti habis isya duduk lagi qiraah persiapan asya. Jadi lek siang itu ghoda, nek pagi itu futur, nek malam itu asya gitu. Jadi malamnya asya. Tapi kalau tamunya seger gitu, ya tamu kok kalau sudah di sini sudah berapa hari dalam keadaan seger, habis maghrib itu langsung baca Quran satu persatu gantian. Baik yang tua, yang muda baca Quran. Habis baca Quran, ngaji sak juz kira-kira, terus baca rotib al-haddad. Setelah baca rotib al-haddad, dengar adzan isya, sholat berjamaah. Bagi yang belum sholat, bagi yang sudah jamak tidak usah sholat. Berjamaah isya, disiapkan lagi sopra, makan-makan lagi. Habis itu ngobrol gitu. Ngobrol cerita-cerita ya, tentunya ngobrolnya para sholihin, cerita para wali, cerita wali songo, cerita zaman Habib Ali al-Habsyi, zaman Habib Abdullah al-Haddad, sampai ya itu sampai sak kesele biasanya. Itu kadang-kadang yang muda-muda bawa samar, bawa gambus, bawa yapin ya, pakai lagu-lagu qolal fatal habasyi sajanil bariha sauti tarab harrik dawa'il ish man hubbu alal ummah wajab qolal fatal habasyi sajanil bariha sauti tarab. Seneng ya. Segitulah, seperti itulah kehidupan para habaib ya. Jadi saya pelajari gitu, acaranya selama 3 hari 3 malam itu. Jadi enake maca kitab, ngaji, mangan, sholat. Jadi tangi, tamatuk, tangi, mangan, turu, ngaji, mangan meneh itu pokoknya enak terus. Ndak ono sing mikir sogol, mikir kerja ruwet, batine ngene, ada tombok ini ndak ada. Itulah kehidupannya para wali. Itulah kehidupannya para habaib. Itulah kehidupannya orang-orang suada, orang-orang yang memang dijanjikan oleh Allah dunia dan akhiratnya. Di dunia sudah merasakan kenikmatan-kenikmatan surga. Ya nun sewu, nek kita nih bisanya niru, bisanya manut, bisanya keramat gandul. Jadi seperti kita ini pernah ngalami seperti itu, masuk di wilayah alamnya para wali. Ini awak dhewe makome makom kasab, sampean kabeh dudu wali aja niru ngono. Saben wong nanti dihormat, masya Allah, 3 hari 3 malam makan tidur, suwe-suwe bangkrut kowe. Bukan bagianmu, itu bagiannya para wali. Ya. Allahumma ahyina hayatas suada,
wa amitna mautas su'ada wa anzilna manazilas su'ada, kata Habib Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qadrul wajibu minal ilmi ala kulli muslimin laisa bikasir. Sesungguhnya ukuran ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap orang Islam laisa bikasir, sebenarnya tidak banyak, ya. Jadi ilmu-ilmu yang wajib diketahui, pokok-pokok dasar harus tahu, itu sebenarnya tidak banyak, kata Habib Abdullah Al-Haddad. Wala yakatu yalhaqut talibalahu fi talabi masyaqqatun insyaallah. Kenapa? Lisuhulatihi. Dan bagi seorang talib, santri atau orang yang mau mencarinya sebenarnya tidak membutuhkan masyaqqat, tidak sulit, tidak payah, gampang sekali. Karena apa? Memang khususnya orang mencari ilmu ini dipermudah oleh Allah. Wali anna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dzalika, dan sesungguhnya Allah Ta'ala pasti nulungi, pasti menolong orang-orang yang niat baik ini, pasti dapat kemudahan, pasti dapat pertolongan. Karena apa? Orang Islam setiap hari berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu saya menyembah. Ya Allah, hanya kepadamu saya minta pertolongan. Maka orang-orang menuntut ilmu diberi kemudahan oleh Allah. Wa yuyassiruhu, dan Allah akan memudahkan lahu kepada talib idza saluhat niyatu, apabila benar-benar niatnya, keinginannya sangat kuat. Walahu fi talabihi thawabun azim, dan juga hebatnya lagi, orang menuntut ilmu dekat dengan orang soleh, berusaha mendekat pada wali, pada kiai, pada ulama, dapat atau tidak dapat ilmu atau tidak dapat ilmu, itu sudah diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ganjaran-ganjaran yang besar. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah dilanjut lagi, ya. Nanti diolah sendiri oleh tim. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjut. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man utawi sapane wong iku salaka ngamba melaku tariqan ing dalem dalan, yaltamisu kang nuprih sapa seman bihi kelawan tariqan, atau wonten malih wa fi hadisin akhar fihi ing dalem tariqan nuprih ilman ing ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman, bahas kalimat tariqan yaltamisu niku jenenge jumlah khobariyah, jumlah atau fi'il yang jatuh setelah isim nakirah, ya. Nah nek ngono iku jenenge kudu yaltamisu niku dadi sifat. Wa'lam bi annal jumlatal khabriyah min ba'di nukrin khalisin wasfiyah wa ba'da ghairi khalisin halan tura kala tasir tatlubu asbabal mira. Nah, jadi nek ngeten iki jenenge dadi sifate tariqan yaltamisu bihi ilman. Ana wong mlaku ngamba suluk niku ya suluku bathok niku nggih. Suluk oleh suluk niku wau kepingin entuk ilmu,
Apa kata Rasulullah? Yassarallahu lahu bi thariqon ilal jannah. Pertama, dia termasuk orang yang dipermudah oleh Allah gitu, menuju jalan surga. Wah. Bahkan diweruhke swarga. Wa qala alaihi salatu wassalam, nomor 2, innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridwan bima yasna. Sesungguhnya para malaikat membentangkan sayap-sayap mereka untuk orang pencari ilmu, untuk pencari ilmu. Kenapa? Ridwan bima yasna, karena malaikat senang dengan usaha mereka, senang melihat perbuatan mereka. Jadi malaikat itu membentangkan sayapnya. Jadi artinya apa? Selalu menaungi. Aku iki lewatono. Jadi karpete wong ngaji niku malaikat nyiapake. Seneng. Nomor 3, wa qala alaihi salatu wassalam huduru majlisi ilmin, utawi nekani majelis ilmu iku afdhalu luwe utama min sholati alfi rakaatin ketimbang salat 1000 rakaat. Wa iyadati alfi maridin lan tilek nilii ninjo 1000 wong lara. Wa khuduri alfi janazatin lan nekani 1000 janazah. Dadi wong golek ilmu setunggal jam perlune longgo karo wong alim ngrungokno. Paham ora paham, ngerti ora ngerti, entuk ora entuk, tetep entuk barokah ilmu, barokah ngaji niki wau ganjarane padha atau ngelebihi wong salat jengkang-jengking 1000 rakaat. Bayangkan. Ada kecelakaan di Jawa Timur gitu, sing mati wong 400 umpamane. Kowe tilik wong 400 nyolat jenazah siji-siji satu-satu. Itu ganjaran masih kalah dengan orang menuntut ilmu. Tilik orang sakit menghadiri 1000 jenazah orang mati. Sik baik huduru majlis ilmin. Maka orang-orang dulu kalau sudah cinta sama seorang guru atau cinta kepada ilmu, atau sudah memang betul-betul hatinya ditunjukkan oleh Allah bahwa ilmu itu keluarnya dari syekhnya, dari gurunya, maka mereka itu cintanya kepada guru melebihi cintanya kepada orang tuanya sendiri. Nah, maka dulu santri-santri dulu ada dongeng, ada cerita gitu. Ada dongeng cerita seorang santri yang cinta sama gurunya luar biasa. Jadi nyawanya santri ini buat gurunya. Apapun yang diucapkan oleh gurunya siap menjalankannya. Wah, janji. Kue karo aku cinta, cinta beb. Aku cinta kepadamu. Kalau kau memang benar-benar cinta kepadaku, buktikan cintamu. Siap beb. Suatu saat santrinya dipanggil. Ya santri ta'al, ijlis hina, ya khair ya habib. Al-an irja' ila baitik. Waqta' unuka atau ra'sa abik. Kowe tak perintah bengi iki, kowe mulya ning omahmu, kowe tak perintah pokoke kowe kepethuk bapakmu ketok gulune. Ini dawuh, ini perintah Yai, ini perintah Beb, perintah. Siap. Tidak banyak pikir. Dari tempatnya gurunya menuju ke rumahnya tengah malam. Berangkat mesah pedang. Gitu. Terus pedang sudah tajam, ini perintah guru nih. Perintah guru. Nah,
Akhirnya berangkat si santri ini ke rumahnya. Karena tengah malam, ya seperti orang mau pulang, mau masuk kampung, mau masuk desa, mau masuk rumahnya tuh ya delik-delik gitu. Ternyata gitu, waktu dia ngintip atau masuk rumahnya, ngintip di kamarnya, waktu itu tidak ada lampu seperti sekarang. Ternyata orang tuanya sedang melakukan hubungan suami istri. Dengar suara dari luar, gitu. Dengar suaranya, taruhlah ngos-ngosan gitu. Tidak banyak omong karena ini perintah dari guru. Lompat dia dari jendela, gitu. Di saat bapaknya melakukan berhubungan suami istri, langsung dipotong lehernya. Potong selesai, diwadahi karung, gitu. Langsung bawa pergi lari ke tempatnya gurunya, gitu. Akhirnya sampai rumahnya kiainya sana. Setelah dia sholat subuh selesai, assalamualaikum ya syekh. Waalaikumsalam. Wa kaifa haluk? Bukhair, alhamdulillah. Kaifa anta ma amartu laka taf'aluh? Naam ya habib, ana qad qata'tu ra'sa abi wa hadha ra'su abi. Dha hunak, taruh sana dulu. Kita baca wirid dulu, doa-doa dulu gitu. Begitu selesai doa-doa, wirid selesai, coba sekarang dibuka. Iftah, hal hadha ra'su abik. Setelah dibuka, ternyata kepala kuli bangunan. Kepala yang dipotong itu orang kerja bangunan di situ zina kepada ibunya santri ini tadi. Paham? Apa yang terjadi? Ya, nah, cerita dongeng gini-gini, dongengnya para wali seperti itu ya. Nah, jadi ada kitab karangannya Habib Ali, ya, ada bukunya sejarah kehidupannya para wali dulu. Akhirnya dibuka, ternyata itu kepalanya bukan kepala bapaknya, kepala kuli bangunan. Jadi rupanya bapaknya santri ini pergi ke luar kota, ibunya main serong atau diperkosa oleh orang kuli bangunan di sekitar situ. Jadi artinya apa? Kalau syekh ini betul-betul guru mursyid, ya, ngerti dengan dengan kewalian santrinya ini, ngerti keluarganya seperti apa, ngerti bapaknya seperti apa, ngerti keluarganya seperti apa, ngerti masa depannya seperti apa, ngerti botomu ini apa. Wah, ya seperti itu ya. Maka tidak ada ceritanya orang belajar sama seorang wali yang karomah mendapat rahasia itu kok jadi orang melarat, jadi orang nasibnya sial, itu kualat gitu. Jadi kadang-kadang orang belajar tidak sungguh-sungguh. Jadi karena belajar tidak sungguh-sungguh, jadi apa yang diajarkan kiainya, diajarkan oleh gurunya, diajarkan oleh orang tuanya ya melihat siapa itu kelamaan apa itu tidak, akhirnya tidak dapat rahasia. Jadi orang-orang yang wali ini itu, orang kalau belajar sama wali itu ngerti dengan kamu, ya. Nah, mulanya kata para wali itu sendiri, kalau kau nyari guru itu jangan sembarang, cari yang kira-kira ngerti tenanan dengan kowe, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sekali lagi, menuntut ilmu ini pahalanya sangat besar, sangat luar biasa, sangat bermanfaat, ya. Sampai duduk dengan orang alim itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat, daripada tilik orang sakit 1000, daripada menghadiri 1000 jenazah. Pun yang nomor 4, waqala alaihi salatu wassalam, innallaha takafala, innallaha sesungguhnya Allah takafala menjamin li talibil ilmi bagi penuntut ilmu, menjamin birizqihi dengan rizkinya. Jadi ini tanam di dada nih, wong nek belajare tenanan, kumpul wong soleh, urusan rizki Allah yang jamin.
Lek umume wong kan ra patek percaya dengan jaminan Allah. Lah iya Kang, anakmu mbok guak ning pondok kuwi lho. Engko nek semule teko pondok iku mangan apa? Banyak orang itu dikira mondok itu anak dibuang. Loh, salah ya. Lah justru menancapkan roh yang kuat, ilmu yang kuat itu pondok. Di pondok itu mandiri, gitu. Melatih kemandirian. Maka taruhlah di pondok itu nanti kamu tidak sembahyang, kamu tidak sholat, tak mungkin diingatkan oleh kiainya. Karena apa? Dikasih waktu, gitu. Nanti sampai kamu benar-benar tahu sendiri, sadar sendiri. Jadi hanya dengan ilmu contoh, dengan ilmu istiqomah, dengan gitu. Itu di sisi yang lain. Tapi ada juga di sisi yang lain dilatih disiplin, tanggung jawab masing-masing. Pun kultu wa hadza takaffulun khassun ba'da takaffulil am. Ini tak jelaske ya, katanya Habib Abdullah Al-Haddad. Ini jaminan dari Allah itu merupakan jaminan yang khusus, bukan jaminan yang umum. Nek jaminan yang umum Allah sudah berfirman di Al-Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha kullun fi kitabim mubin. Ya, memang Allah berfirman, setiap apa yang berjalan di bumi pasti rizkinya dijamin oleh Allah. Nek ayat itu umum kok ape, pokok sing iso mlaku, sing gremet, sing urip ning donya, Allah Ta'ala menjadikan hidup, mesti Allah yang memberi kecukupan, memberi rizki, ya. Tapi ilmu ya rezeki, uang ya rezeki, umur ya rezeki. Bagi orang penuntut ilmu ini rizkinya dijamin atau diberi khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafil hadis tawil, ada yang hadis panjang sekali. Alladzi dzakara fihi alaihi salatu wassalam fadlal ilmi, yang intinya faqala fi akhirih yulhimuhu su'ada, yakni al-ilm, wa yuhrimuhul asqiya. Ya. Jadi Allah akan memberi ilham, akan memberi kemudahan, digolongkan dengan para suada. Ya seperti tadi. Karena kita menuntut ilmu, karena kita memang benar-benar kepingin dapat ilmu manfaat, maka kita digiring oleh Allah diweruh ke kehidupan orang-orang suada. Jadi nun sewu, kalau kiainya, habibnya makannya enak, nanti semua santri makannya juga enak. Maka dulu saya bahkan bikin teh di Masjid Riyadh itu. Teh itu yang nyoba rasanya ajeg, tidak pernah berubah, itu harus satu yang mencium, yang merasakan. Jadi campurannya ini teh Syahi Rabi', ini Syahi Arab, ini Syahi Yaman, ini Syahi Jawa Timur, ini Syahi Jawa Tengah, ini Syahi teh cap gandulan, ini cap bandulan, ini teh cap melati. Semua dihirup, dirasakan bahwa teh di Indonesia yang terbaik ini, ya. Jadi orang dulu tuh memang ada yang kerjaannya khusus nyium. Jadi orang-orang bikin kopi itu ada yang gajinya paling besar, tugasnya hanya nyium. Wah, kopi ini bener-bener teko silite luwak ya. Jadi diambung. Jadi penciumannya itu iso bedakan. Itu berarti memang orang top. Tapi lek wong sing ora top ya kopi apa tuku luwak mlebu, tapi jahe mlebu, kopi sembarang kopi ya wong umum. Tapi lek wong khusus ini ada rasanya, ya. Itu Habib tuh kalau bilang teh sudah enak, itu wah ini Syahi Qati', Syahi Ajib, ini teh yang paling enak ini, cocok. Nanti semua wah
Yang sana, wah enak betul. Yang sana, wah enak betul. Karena gurunya anak semua enak kabeh. Malah akibatnya karena enak semua. Jadi pembantunya sing disuruh bikin lagi. Sampai orang dulu tuh yang namun saya bu, Habib yang tua-tua gelas tuh kalau sudah selesai ya, aduh, runcano, keluduk. Jadi memang kalau bab adab ya, kalau tata cara hidup ini, jadi orang-orang Arab dengan orang Jawa ini ada perbedaan sedikit. Ya. Jadi di hadapan habaib itu nggak usah pakai nun sewu, nanti dimarah kamu. Berarti kalau jalan ya jalan biasa ya, mundur sedikit lah gitu. Tapi sampai nun sewu marah. Karena apa? Akhlaknya maling seperti itu. Gitu. Jadi uang jadi rampok atau jadi maling, mesti gaya ngono aja. Jadi alias punya akhlak seperti itu tidak menjamin wong apik. Gitu. Jadi sebenarnya akhlak itu di dada. Gitu. Jadi lek nun sewu, monggo amit-amit, itu di sisi yang lain ya. Jadi di sisi yang lain seperti itu. Jadi habaib itu masih yang tua, yang muda, pokoknya jogetan ya joget. Tidak ada kalau seperti santri orang Jawa, nun sewu yai kalau pada joget rin yai, kesuwen gitu. Tidak mau kepingin joget iso guru gitu. Nah, perkara nanti sudah acaranya selesai, duduk manusia normal biasa lagi. Nah, kalau sama yang tua menghormat, kalau salaman dicium. Tapi kalau manggil tetap namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Tadi akan ditunjukkan oleh Allah, dikumpulkan bisa menjadi kelompok orang-orang yang suada. Tidak dikumpulkan dengan orang-orang askia. Nun sewu, wong sak lomane kaya ngopo. Gitu. Wong sak hebate kaya ngopo. Mangan sak enake kaya napa, tapi nun sewu lek sing nyuguhi mangan niku wong ora sembayang. Ya, lek sing nyuguhi mangan niku wong ora salat atau cekake wong ora duwe iman. Itu mesti nanti ada embel-embelnya. Ente saya ajak makan di tempat saya. Dan kamu nanti pulangnya akan saya kasih uang per orang sekian. Dengan syarat nanti kalau saya nyalon, kamu harus nyoblos saya. Kalau tidak mungkin saya akan memberi lagi ya. Ini kan beda nih. Itu kumpul dengan orang-orang askia yang ngono kuwi, bahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Bon. Walaisa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khairi ghairus sa'adah. Walaisa min syai'in yajma'u jami'a anwa'is syarri siwas syaqawah. Jadi segala sesuatu yang menjadikan kebaikan dunia dan akhirat tidak ada kecuali yaitu karena ada faktor sa'adah, kebejan. Ya. Tapi kalau orang sudah mendapat kejelekan, kejahatan itu juga ada faktor syaqawah. Nah, kita ini alhamdulillah dikumpulkan oleh Allah, dikenalkan oleh Allah, bisa kenal para habaib, bisa kenal para wali, bisa ketemu orang-orang soleh, bisa komunikasi dengan orang-orang soleh, bisa kumpul dengan dzurriyyah, para anak cucu Rasulullah. Ini kenikmatan yang besar, kenikmatan yang harus kita syukuri selalu ya. Faqad alimta bima taqaddama annahu la uzra li jahilin indallahi fi tarkil ilmi. Maka dengan penjelasan saya di atas kamu tahu, sekarang mulai tahu bahwasanya bagi orang bodoh tidak ada alasan untuk meninggalkan ilmu. Jadi sebodoh apapun kamu tetap harus belajar untuk menghilangi kebodohan.
Mulane kalau doanya para habaib, nawaitu ta'alluma wa ta'lima izalatan lil jahli. Itu salah satunya niatnya itu, ya Allah saya niat belajar kepada seorang ulama untuk menghilangi kebodohan saya. Nah ini kalau ditanam di dada yang paling dalam itu nanti terus akan menemukan kehebatan-kehebatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain dengan orang rumongso alim, rumongso pinter, rumongso hebat, kalau datang kepada orang lain, wah aku tak datang ke sana, tak tes dia, bisa apa tidak. Rupanya dia itu seperti itu, dibanding dengan saya tidak ada apa-apanya. Orang seperti itu nanti pasti keweleh. Mesti suatu saat nanti ketanggor dengan wali-wali Allah, suatu saat nanti ilmunya dinasakh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Wa masalul jahilil muqassir wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daiman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati iqdi jami'a hajati waghfir dunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi asfiyak. Wa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.